Ragnar Ramamangan against Sultan Baki. Ragnar pulls it back to the edge of the penalty area. Marcelino! Here, this is Verdonk. Verdonk still drives forward. Still with Marcelino! Still Marcelino! Husam looks for Radif Alhamdan for goals. Second time Alhamdan has got a langsung bikin keputusan. Gila, sangat gak nyangka Erick Thohir akan begini usai laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Luar biasa, sangat dramatis. Admin aja sampai deg-degan nontonnya. Hasil dan skor akhir laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Begini jalannya pertandingan. Langsung aja subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan berita seputar Timnas Indonesia. Langsung bikin keputusan. Gila, sangat gak nyangka Erick Thohir akan begini usai laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan pernyataan tegas usai kemenangan perdana dan bersejarah Timnas Indonesia atas Arab Saudi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir memuji semangat juang para pemain yang tidak gentar menghadapi salah satu raksasa sepak bola Asia. Menurutnya, kemenangan ini adalah bukti bahwa Timnas Indonesia memiliki kapasitas untuk bersaing di level tertinggi. Kemenangan ini tidak hanya tentang 3 poin, tapi tentang kepercayaan diri dan kebanggaan. Kita membuktikan bahwa Indonesia mampu bersaing di panggung dunia. Para pemain telah menunjukkan semangat pantang menyerah dan kerja keras yang luar biasa, ujar Erick usai laga. Erick juga memuji kinerja pelatih Shin Tae-yong yang mampu meracik strategi jitu untuk menghadapi Arab Saudi. Gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Marcelino Ferdinand. Ini adalah hasil kerja keras semua pihak, mulai dari tim pelatih hingga pemain. Kita melihat bagaimana mereka bermain dengan penuh kedisiplinan dan tetap fokus hingga peluit akhir. Ini adalah mental juara yang selama ini kita bangun, tambah Erick. Erick juga berterima kasih kepada para supporter yang memenuhi stadion dan memberikan energi positif sepanjang pertandingan. Siapa berharap kemenangan ini menjadi momentum untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi. Perjalanan masih panjang, tapi kemenangan ini adalah langkah besar. Kita harus terus bersatu, mendukung tim ini, dan percaya bahwa mimpi tampil di Piala Dunia 2026 bukanlah hal yang mustahil, tegasnya. Kemenangan ini adalah salah satu hasil dari program yang sudah kita rintis bersama. Tapi ini baru awal. Kita harus memastikan regenerasi berjalan dengan baik dan fasilitas mendukung para pemain untuk terus berkembang, tutup Erick. Luar biasa, sangat dramatis. Admin aja sampai deg-degan nontonnya. Hasil dan skor akhir laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Begini jalannya pertandingan. Peluit kick-off laga Indonesia versus Arab Saudi ditiup wasit asal Uzbekistan, Rustam Lutfulin. Pada waktu bersamaan, berlangsung duel Cina melawan Jepang di Xiamen Egret Stadium. Indonesia nyaris mencetak gol cepat. Marcelino Ferdinand lolos jebakan offside dari umpan Rizky Ridho. Sayang sepakannya hanya membentur tiang gawang. Merah Putih kemudian gagal menciptakan peluang dari sepak pojok yang kemudian tercipta. Garuda kembali mendapat kesempatan di awal pertandingan. Namun, tendangan Ragnar Oratmangoen dan tandukan Marcelino Ferdinand masih bisa diblok bek lawan. Selanjutnya giliran Rafael Struijk yang memiliki kans. Namun, lolos dari jebakan offside, tembakan menyusurnya melenceng setelah mengenai kaki kiper Ahmed Alkasar. Kembali Timnas Urung melewatkan kesempatan dari sepak pojok yang tercipta. Arab Saudi sukses melewati tekanan Indonesia dan mulai menghasilkan berbagai peluang. Tandukan Feras Alburaikan masih melebar. The Green Falcons juga sempat menciptakan situasi berbahaya di pertahanan Indonesia.
Bencana bagi Indonesia, Video Assistant Referee (VAR) memanggil wasit untuk memeriksa insiden yang melibatkan Justin Hubner. Beruntung setelah memeriksa tayangan ulang, Hubner hanya mendapat kartu kuning. Taktik kotor Arab Saudi terkuak. Firas Alburaikan terjatuh usai terlibat duel dengan Jay Izzez. Namun, VAR menemukan dia hanya tidak terkena kontak. Pemain Arab Saudi lain juga terjatuh, tapi wasit tidak terpancing. Dari serangan balik, Marcelino Ferdinand membawa Indonesia unggul di menit ke-32. Dalam kondisi tertinggal, Arab Saudi menerapkan taktik baru melalui tendangan jarak jauh. Namun satu percobaan ditangkap Martin Paes, sedangkan tembahan lain masih melambung. Laga kini memasuki usia 40 menit. Bola memantul di pertahanan Arab Saudi. Namun Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen gagal memaksimalkan kesempatan. Justin Hubner juga melewatkan momen dari sepak pojok yang tercipta. Akibat banyaknya insiden yang terjadi, ofisial menambah waktu 8 menit di akhir babak pertama. Hasan Altambakti mendapat kartu kuning usai menjegal Marcelino Ferdinand, mengikuti jejak Justin Hubner masuk buku nakal wasit. Sandy Walsh lalu mengirim bola panjang ke belakang pertahanan Arab Saudi. Calvin Verdonk menyambut, sayang tendangannya melenceng. Tidak lama kemudian, giliran Rizky Ridho jadi pahlawan dengan memblok tendangan Firas Alburaikan. Babak pertama, lalu selesai. Untuk skor akhir kalian bisa lihat di judul dan thumbnail video ini, ya guys. Gak ada yang sadar. Timnas Malaya gagal cetak kemenangan di FIFA Matchday. Hasil Timnas India versus Malaysia di laga uji coba sudah diketahui. Setelah bermain 90 menit di India pada Senin, 18 November 2024. Malam waktu Indonesia Barat, skor sama, kuat 1-1. Skuad Harimau Malaya, julukan Timnas Malaysia unggul 1-0 lebih dulu. Via aksi sang pemain naturalisasi, Paulo Josue, di menit 19. Sayangnya, keunggulan Malaysia racikan Pau Marti Vicente tidak bertahan hingga akhir laga. Di menit 39, India mencetak gol penyama kedudukan via aksi Rahul Bheke. Skor berubah 1-1 dan bertahan hingga babak pertama usai. Untung bagi Malaysia, skor 1-1 ini bertahan hingga laga usai. Berkat hasil imbang ini, Timnas Malaysia mendapatkan tambahan 0,16 poin di ranking FIFA. Tambahan poin ini membuat Timnas Malaysia masih tertahan di peringkat 128 dunia. Di saat bersamaan, Timnas India kehilangan 0,16 poin atas hasil imbang ini. Skuad Harimau Malaya tergabung di grup A bersama Thailand, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Timnas Malaysia akan melakoni 2 laga kandang dan 2 laga tandang di fase grup. Arif Aiman dan kawan-kawan mesti finish 2 besar di klasemen akhir grup A untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Di sisi lain, Timnas Malaysia akan berlaga di ASEAN Cup 2024 yang mulai digelar pada 8 Desember, mendatang hingga 5 Januari tahun depan. Sebanyak 10 tim Asia Tenggara telah dibagi ke dalam 2 grup, berisi 5 tim di turnamen 2 tahunan itu. Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, baru-baru ini membocorkan bayangan skuad Malaysia di ASEAN Cup. Timnas Malaysia dijadwalkan akan melakoni laga uji coba melawan India pada Senin, 18 November 2024. Keputusan ini diambil lantaran skuad senior fokus berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sekjen FAM Datuk Nur Azman Rahman menyebut skuad di laga tersebut kemungkinan menjadi bayangan skuad di ASEAN Cup. Sebenarnya itu keputusan pelatih. Dia mendatangkan 23 pemain ke India karena biasa membawa 23 pemain. Untuk laga melawan India, pelatih kepala sudah melakukan persiapan tim. Laga di India merupakan persiapan Piala ASEAN dan daftarnya akan diumumkan setelah kembali nanti. Bisa saja ini bayangan skuad Piala ASEAN, tapi kita tunggu keputusan PAU minggu depan, kata Azman. Dikutip superbowl.id dari bharian.com.my.